Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Nah, saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu, Ibu Guru Gian mau memperkenalkan Ibu Guru baru. Yang di samping Ibu Guru Gian namanya Ibu Guru Eka. Hai. Ya, saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita bangkit berdiri, pasukan Kristus. Siap. Kita menyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Fotum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Masih tetap kita berdiri, kita menyanyi Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia baik. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Anak-anak semua, sebelum kita membaca serta mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri Dikau di tahta yang maha tinggi ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang selalu dan senantiasa kami rasakan dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, ketika kami boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, kami juga akan sama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu. Sebelumnya ya Tuhan, kami mohon berkati kami, terangi akan setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa Sorgawi, ini doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami datang dan kami berdoa. Amin.
Iya, anak-anak semua, kita kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan bacaan kita pada pagi hari ini dibawa tema atau kita dituntun dengan tema Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri. Anak-anak semua, sebelum Ibu Guru bercerita, Ibu Guru mau bertanya kepada anak-anak dan kita semua. Kira-kira di dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan informasi yang mendadak, atau ketika kita menjumpai sesuatu hal yang ada di luar pemikiran kita yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang kita lakukan? Tentunya pasti dalam hati anak-anak maupun hati Ibu Guru, tentunya ada keraguan yang muncul. Mau percaya atau tidak, tetapi itu tergantung dari pribadi kita. Ketika 2 minggu lalu kita merayakan Paskah, pada tanggal 4 April kita merayakan Paskah. Paskah identik dengan kebangkitan Kristus. Kristus menang melawan penderitaan. Ketika kita mau membaca Alkitab dari Injil Matius, Markus, dan seterusnya, kita akan menemukan penampakan Yesus kepada murid-murid dan orang-orang banyak. Tetapi di dalam bacaan kita yang nantinya akan kita baca dan renungkan bersama-sama, dia menjelaskan secara singkat di mana ketika Yesus bangkit, maka Yesus menampakkan diri kepada orang yang pertama kali, yaitu Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena. Ketika Yesus menampakkan diri, tentunya sebagai manusia, Maria pun kaget. Maria kaget, tetapi dari rasa kaget daripada Maria, dia percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dan menang. Setelah Maria percaya bahwa Yesus bangkit, Maria pergi menemui para murid, para orang-orang yang mengikuti Yesus dan menceritakan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Maria menemui banyak orang itu, banyak orang tidak percaya. Mereka tidak percaya karena mereka tidak melihat secara langsung. Kemudian ada 2 perempuan yang berjalan keluar kota. Di situ Yesus menampakkan diri juga kepada mereka. Di dalam bacaan yang akan kita baca, di situ menceritakan secara umum bahwa Yesus menampakkan diri sebanyak 3 kali. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena percaya, kemudian Maria Magdalena meneruskan berita kebangkitan itu kepada orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu, tetapi mereka tidak percaya. Kemudian Yesus menampakkan diri yang kedua kali kepada 2 perempuan yang dalam perjalanan keluar kota. 2 perempuan itu tidak percaya juga bersama dengan murid-murid yang lain, karena mereka tidak melihat secara langsung. Hal yang ketiga atau penampakan yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid. Pada saat itu ke-11 murid bersama dengan teman-temannya sedang menikmati perjamuan. Perjamuan yang dalam hal ini mereka makan bersama. Tetapi ketika mereka makan bersama, Yesus menampakkan diri. Dan ketika Yesus menampakkan diri, mereka kaget. Dan ketika rasa kaget itu muncul, Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Di situ Yesus mengatakan bahwa, mengapa kalian tidak percaya tentang kebangkitan yang disampaikan oleh sesama kalian? Padahal dia menyaksikannya sendiri. Anak-anak semua yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mau membaca dari Injil Matius, Markus, dan seterusnya, kita akan menemukan urutan penampakan Tuhan Yesus. Di sini Ibu Guru mencatat urutan penampakan Tuhan Yesus, di mana penampakan yang pertama dilihat atau disaksikan langsung oleh Maria Magdalena. Kemudian setelah Maria Magdalena, Yesus menampakkan diri kepada para wanita yang kembali dari kuburan. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada Petrus, kepada 2 orang murid yang menuju ke Emmaus. Dan juga Yesus menampakkan diri ke semua murid bersama teman-temannya kecuali Thomas. Kemudian penampakan diri yang ke-6, Yesus menampakkan diri kepada semua murid termasuk Thomas. Yesus juga menampakkan diri kepada 7 murid di Danau Galilea atau Tiberias.
Yesus juga menampakkan diri kepada 500 orang di Galilea. Yesus juga menampakkan diri kepada Yakobus, kepada murid-murid yang menerima amanat agung. Dan yang terakhir, Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Anak-anak yang diberkati Tuhan, penampakan Tuhan Yesus atau Yesus menampakkan diri pertanda bahwa dia benar-benar bangkit. Dia yang melewati jalan Via Dolorosa atau melewati jalan penderitaan, berkorban di atas kayu salib, menang dan kini bangkit. Yesus bangkit memberi kita pesan bahwa kita telah bebas, kita mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, Yesus menampakkan diri, mau mengajarkan kepada kita benar-benar percaya bahwa Yesus yang menderita telah bangkit dan menang. Yesus yang menderita karena dosa-dosa kita telah diselamatkan. Oleh karena itu, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita, terus berpengharapan kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada kita untuk senantiasa kita menjadi saksi-saksi yang memberitakan Injil tentang kuasa dan kemenangannya. Amin. Anak-anak semua, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ibu guru akan membacakannya bagi kita semua. Sambil ibu guru bacakan, ibu guru meminta kepada anak-anak semua yang ada di rumah untuk bisa membaca juga dalam hati. Alkitabnya disiapkan supaya kita baca sama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Semuanya siapkan persembahannya. Nanti persembahannya disetor di gereja. Ya, sebelum kita membawa persembahan, kita mendengarkan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 44 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi kasihnya seperti sungai. Anak-anak semua, mari kita mengambil sikap duduk yang tenang, persiapkan hati kita untuk kita
menghadap Tuhan di dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Untuk setiap anugerah dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anakmu sedetik pun. Allah di sorga, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang Maha Kasih. Kami bersyukur pada kesempatan pagi ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah kepadamu. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur kami telah diberikan kesempatan untuk kami sama-sama membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati dan pikiran kami. Agar ketika kami melangkah menjalani hari-hari hidup kami, biarlah hari hidup kami Tuhan senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah lewat Putra-Mu Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden bersama dengan jajarannya. Berkati pemimpin-pemimpin kami mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan senantiasa Engkau memberkati mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami yang senantiasa memutuskan segala sesuatu. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah hikmat Tuhan senantiasa Tuhan karuniakan kepada mereka, agar setiap keputusan yang mereka ambil dan putuskan bersama-sama, itu berlandas pada hikmat dan anugerah Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah lewat Putra-Mu Yesus Kristus, kami juga berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami sedang ada dalam pergumulan besar, dengan berbagai macam pergumulan, bencana alam, pandemi yang masih menjadi pergumulan kami bersama-sama. Kami mohon kepadamu Tuhan, kuatkan iman dan harapan kami, yakinkan kami agar kami terus punya pengharapan bahwa badai ini pasti berlalu. Kami mohon kepadamu Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, tantangan, dan cobaan, agar biarlah kehidupan kami senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat pendidikan kami. Meskipun saat ini Tuhan, kami sedang dibatasi dan aktivitas belajar kami memulainya dari rumah. Kami mohon kepadamu Tuhan, hikmah dan kebijaksanaan senantiasa menjadi bagian di dalam hidup kami. Setiap materi yang kami terima dari Bapak Ibu Guru, Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Guru kami, Tuhan Engkau berkati mereka, mampukan mereka, agar mereka dapat membimbing kami meskipun secara virtual, kami dapat mengerti materi yang mereka sampaikan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat Bapak Ibu Guru sekolah minggu, kami berdoa buat semua para pemimpin, semua Bapak Ibu pendeta dan juga majelis di Jemaat Tamalate. Tuhan Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa akan semua keluarga kami, kedua orang tua kami, papa dan mama kami. Tuhan Engkau berkati mereka di dalam keseharian mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, Tuhan Engkau berkati, agar biarlah melalui itu semua, ada berkat-berkat Tuhan yang senantiasa mengalir bagi kehidupan keluarga kami. Ketika saat ini Tuhan dapati kami, baik kami, teman-teman kami, orang tua kami, semua orang yang kami kenal yang mungkin dalam keadaan sakit, kami mohon kepadamu ya Tuhan, tolong jamah dan pulihkan mereka, agar biarlah mereka boleh pulih, berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, perawatan para medis, agar biarlah melalui itu semua Tuhan, ada pemulihan yang mereka rasakan. Mereka yang sementara berduka, kami mohon kepadamu Tuhan, peluk dan hibur mereka, agar senantiasa mereka boleh kuat menghadapi masa-masa sulit itu Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini juga Tuhan, tak lupa juga kami memberikan doa kami bagi saudara-saudara kami di luar sana yang tertimpa bencana alam, yang mengalami penderitaan sakit penyakit oleh karena berbagai penyakit ataupun pandemi. Kami mohon kepadamu Tuhan, kuatkan mereka, agar mereka tetap kuat, mereka tetap berpengharapan hanya kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang Maha Kasih, saat ini ketika kami boleh diizinkan untuk menjalani hari-hari hidup kami, banyak berkat yang kami terima. Oleh karena itu Tuhan, mensyukuri berkat itu, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkati persembahan yang akan kami berikan maupun yang sudah kami berikan, agar biarlah persembahan itu Tuhan boleh berbau harum di hadirat Tuhan, terlebih digunakan dengan baik. Berkati pribadi kami Tuhan, untuk senantiasa boleh menjadi saluran berkat
bagi sekeliling kami. Bapa di sorga, ini doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami jauh dari kesempurnaan, namun kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang sempurna yang akan senantiasa menyempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu selanjutnya.